Saya mau tunjukkan 3 hal yang terjadi dalam 1 minggu ini. 3 hal yang kelihatannya tidak berhubungan, tapi kalau kita baca pelan-pelan, mereka bicara soal satu hal yang sama. Yang pertama, PT Toba Pulp Lestari. Ada di klip saya yang sebelumnya. Itu di Indonesia sudah 34 tahun beroperasi, 920 orang dipecat karena izin dicabut. Lalu yang kedua, Spirit Airlines, penerbangan di Amerika. Juga sudah 34 tahun beroperasi, 17.000 orang kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena aftur naik 2 kali lipat dalam 2 bulan akibat perang. Yang ketiga, investasi masuk Indonesia sebenarnya naik 22%. Jadi ekonomi bertumbuh, tetapi lapangan pekerjaan yang baru tidak ikut tumbuh. Ada 3 hal, satu benang merah. Sistem yang kita kenal itu sedang berubah dan lebih cepat dari kebanyakan orang yang sadari. Jadi, jangan salah fokus. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau bilang satu hal dulu. Waktu saya posting video soal 920 orang yang dipecat, itu luar biasa, banyak yang berkomentar. Sebagian marah ke perusahaan, sebagian menyalahkan pemerintah, sebagian berdebat soal lingkungan, bahkan berdebat soal hukum. Semua diskusi itu valid, tetapi bukan yang ingin saya bahas. Ada satu komentar yang paling tepat menangkap pesannya. Saya mau share di sini. Bunyinya seperti ini. Poin dari video ini adalah mempersiapkan diri jika tiba-tiba kehilangan pekerjaan apapun penyebabnya. Betul, itu yang mau saya sampaikan. Jadi bukan soal siapa yang salah, itu karena adalah urusan pengadilan, urusan regulator, bukan urusan kita di sini. Urusan kita adalah satu pertanyaan. Kalau sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, tiba-tiba dia merubah hidup kita sudah siap apa belum? Bukan siap secara mental, tetapi siap secara sistem. Jadi, satu faktor semuanya runtuh. PT Toba Pulp Lestari dan Spirit Airlines, mereka punya satu kesamaan. Keduanya bergantung pada satu faktor utama yang tidak bisa mereka kontrol. Contoh, PT Toba Pulp mereka bergantung pada izin. Spirit Airlines bergantung pada harga aftur, harga minyak. Jadi satu perubahan itu semuanya runtuh dan ini yang paling mengejutkan. Spirit Airlines itu adalah maskapai terbesar ke-9 di Amerika. Bahkan mereka punya rekor yang bagus dari segi keamanan. Presiden Trump menawarkan bailout mau dibantu 500 juta dolar. Tetapi tetap tidak bisa diselamatkan. Nah, di saat yang sama, ada juga perusahaan yang memecat ribuan orang, tetapi sebenarnya mereka masih membuka lowongan. Seperti Meta, Amazon, dan lain-lain. Untuk posisi yang berbeda, dengan skill yang berbeda. Jadi mereka bukannya mau memperkecil karyawannya, tidak butuh lebih sedikit orang. Mereka sebenarnya butuh orang yang berbeda. Dan itu yang jarang diberitahu oleh media atau berita. Jadi bukan soal pekerjaannya yang habis, tetapi soal pekerjaannya yang sudah berubah. Dan skill yang dibutuhkan juga ikut berubah. Nah, pertanyaannya, kamu sedang berubah juga atau masih menunggu? Jadi ini yang sering saya dengar. Saya nggak punya modal, saya gaptek, saya sudah terlalu tua untuk mulai, saya nggak punya waktu. Itu semua saya mengerti. Bahkan saya juga termasuk. Tetapi, saya nggak akan bilang itu salah. Cuma mau tanya satu hal. Kalau 10 tahun yang lalu, misalkan ada orang yang bilang ke kamu bahwa kamu nanti bisa pesan makanan, beli tiket, transfer duit, bahkan belajar skill, itu semua dari HP. Kamu percaya nggak? Mungkin nggak percaya. Tetapi bukankah itu yang sedang terjadi sekarang? Nah, sekarang bayangkan 10 tahun ke depan, AI yang hari ini terasa canggih, itu akan terasa biasa. Robot yang hari ini mengejutkan, itu akan terasa normal. Dan orang yang hari ini bilang, saya nggak bisa, itu nantinya akan menyesal. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau memulai ataupun mencoba. Dan ini bukan soal modal ya. Modal terkecil sepanjang sejarah manusia untuk memulai bisnis itu adalah sekarang. Karena apa? Kita hanya perlu modal HP, modal koneksi internet, dan kemauan besar untuk mau belajar terus.
Itu yang kamu butuhkan. Jadi bukan modal ratusan juta, nggak perlu gelar khusus, nggak perlu ada kantor fisik, gaptek. Ya, semua orang itu gaptek sebelum mereka mencoba. Kamu dulu juga nggak bisa pakai Instagram atau TikTok, sekarang bisa. Kamu dulu juga tidak bisa pakai Gojek untuk memesan makanan, sekarang bisa. Bisa shopping online. Jadi skill itu bisa dipelajari. Jadi skill baru dipelajari, bukan dilahirkan. Nah, saya mau ubah cara pandang sebentar. Semua yang saya ceritakan tadi, PT Toba Pulp, Spirit Airlines, robot yang semakin cepat, AI yang semakin pintar, kebanyakan orang lihat itu sebagai ancaman. Tetapi saya lihat itu sebagai sesuatu yang berbeda. Ini adalah zaman di mana seorang ibu rumah tangga bisa bangun bisnis dari dapur. Zaman di mana seorang karyawan bisa punya penghasilan tambahan atau income yang kedua tanpa keluar dari pekerjaannya. Zaman di mana orang biasa bisa menjangkau ribuan orang, modalnya HP dan koneksi internet. Zaman di mana ada AI yang bisa jadi asisten yang membantu kita yang nggak pernah tidur. Dia bisa kerja 24 jam, bantu kita bekerja bisa berkali-kali lipat lebih efisien. Nah, kapan sebelumnya dalam sejarah, orang biasa seperti saya dan kamu bisa punya akses ke tool seperti ini? Belum pernah ada. Dan ini yang membuat saya excited, bukan khawatir. Yang berubah sekarang bukan peluangnya yang berkurang, tetapi yang berubah adalah siapa yang bisa akses peluang itu. Kembali ya, kalau kita mau bandingkan sama yang dulu. Dulu cuman betul, hanya orang yang punya modal besar. Hanya orang yang punya koneksi, atau yang punya nama besar. Tetapi sekarang, siapapun punya akses itu, asalkan mau mulai dan belajar. Jadi pertanyaannya adalah kembali ke pertanyaan di awal. Kalau besok pintu utama penghasilan kamu ditutup, bisa karena izin dicabut, industri yang berubah, atau posisi kamu di otomasi, ada berapa pintu lain yang bisa dibuka? Kalau jawabannya 0, itu bukan alarm. Nggak perlu panik. Tapi itu adalah titik mulai, itu starting point. Semua orang yang sekarang punya banyak pintu, dulunya juga mulainya dari 0. Bedanya cuma satu. Mereka sudah memutuskan untuk mulai duluan. Nah, itu yang terus saya pelajari sambil membangun sistem yang tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Makanya saya fokus bangun sesuatu yang harus bisa tetap berjalan bahkan ketika saya tidak aktif di depannya. Karena apa? Karena ada sistem. Dan sistem yang saya bangun itu bukan untuk orang yang ketakutan, tetapi untuk orang yang sudah memutuskan mau bergerak karena sistem tersebut. Subscribe kalau cara berpikir seperti ini berguna untuk kamu, dan drop satu angka di komentar ada berapa pintu penghasilan yang kamu punya. Nama saya Benny Johan, silahkan subscribe dan share kalau konten seperti ini berguna untuk kamu.